Sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Semarang adalah salah satu kota bersejarah di Indonesia yang mempunyai banyak tempat wisata religi. Salah satu tempat wisata religi yang menarik dikunjungi saat berada di kota Lumbia ini adalah Vihara Buddha Gaya Watugong. Diberi nama Watugong karena terdapat sebuah batu alam berbentuk seperti gong yang berada di pintu masuk vihara. Vihara yang berada di atas lahan seluas sekitar 2,2 hektar ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, atau lebih tepatnya berada persis di depan Komando Daerah Militer 4 di Ponegoro. Meskipun tempat ini merupakan tempat peribadatan umat Buddha, tapi tempat ini juga dibuka untuk umum. Cukup membayar uang parkir seikhlasnya, Sobat RBI dapat berjalan-jalan menikmati keindahan vihara tertinggi di Indonesia ini. Menjadi pagoda tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 45 meter, Pagoda Avalokitesvara juga mengandung makna yang dalam bagi para pemeluk agama Buddha, serta patung-patung Dewi Kuan Yin yang menghadap ke segala penjuru mata angin. Ini adalah Pagoda Avalokitesvara atau pembangunan Pagoda Meta Karuna Wihara Buddha Gaya Watugong setinggi 45 meter dan itu adalah masuk rekor muri, yaitu karena tertinggi ya 45 meter. Maka pada tahun 2003 itu mendapat rekor muri, masuk di rekor muri dunia. Ada juga ritual yang dilakukan oleh pengunjung yang beribadah di pagoda untuk mengetahui atau mendapatkan pencerahan dari Dewi Kuan Yin, dan ritual tersebut bernama Ciamsi. Nah, ini berarti diizinkan. Ini menghadap ke ini ke sana, diperbolehkan. Nah, sudah keluar. Nah, inilah yang kita cocokkan. Sebelum Anda menuju pagoda utama, di sebelah kiri terdapat 3 patung yang melambangkan harapan manusia. 3 rupang ini adalah namanya Pu Lukso. Pu Lukso. Pu itu adalah rezeki atau kekayaan, dewa rezeki atau dewa kekayaan. Ini rezeki itu tidak harus mesti harta benda, tetapi juga anak itu juga rezeki ya. Para anak cucu itu rezeki juga. Lu ya. Lu itu artinya pangkat derajat ini ya. Kemudian so itu umur panjang, usia panjang. Di bagian depan vihara juga terdapat pohon yang bernama pohon Bodhi, di mana rantingnya terdapat pita menggantung dengan berbagai macam harapan dari para pengunjung yang beribadah di Vihara Buddha Gaya Watugong ini. Ini adalah pohon Bodhi
atau pohon yang disakralkan oleh umat Buddha, yaitu di mana pohon ini nama aslinya adalah Ficus religiosa. Tapi karena 2600 tahun yang lalu dipakai Pangeran Siddhartha untuk bersamadhi atau untuk bertapa, sehingga beliau mencapai kebudaan atau mencapai pencerahan sempurna atau kebudaan. Maka kemudian pohon itu namanya adalah pohon Bodhi. Hal unik lainnya, di dalam kawasan Vihara Buddha Gaya Watugong adalah sebuah patung Buddha dengan posisi tertidur di bawah pohon sala. Pohon sala juga memiliki makna filosofi tersendiri bagi umat Buddha. Ini adalah rupang Buddha Parinibbana atau Buddha wafat. Buddha Parinibbana itu dibuktikan oleh kakinya yang sejajar ini. Nah, apa bedanya wafat dengan parinibbana? Kalau parinibbana itu sang Buddha sudah tidak akan terlahirkan kembali. Tapi kalau wafat seperti kita mati, wafat, ya itu kita akan masih terlahirkan kembali, masih banyak kelahiran dan masih banyak kematian. Nah, kemudian ini ada pohon sala kembar. Pohon sala kembar ini ada dua di ujung kaki dan ujung kanan. Pohon sala ini ketika beliau lahir ini, ibunya Dewi Mahamaya itu adalah berpegangan pada dua pohon sala ini. Nah, kemudian setelah wafat sang Buddha, itu sang Buddha Gautama juga dibaringkan di bawah pohon sala. Kemudian langsung bunga-bunga ini bermunculan, atau mekar, langsung jatuh mekar ya. Itu mekar semua saat itu. Bangunan lain yang tak kalah penting adalah Gedung Dharmasala. Gedung Dharmasala ini mempunyai dua lantai. Lantai pertama adalah gedung serbaguna yang mempunyai panggung di depan, sedangkan lantai kedua terdapat ruang Dharmasala yang digunakan untuk acara ibadah umat Buddha dan ruang untuk bermeditasi. Serta di dalamnya terdapat patung Buddha duduk berwarna emas dengan ukuran yang besar. Yang ada di dalam ini namanya Dhammasala. Dhammasala ini adalah tempat untuk sembahyang atau tempat untuk puja bakti bagi umat Buddha. Di dalamnya kita juga untuk diskusi dhamma, kemudian untuk ibadah, kemudian juga untuk musyawarah-musyawarah mengenai dhamma. Patung Buddha ini atau rupang Buddha ini adalah merupakan replika dari Candi Mendut. Kemudian di kiri kanannya yaitu ada rupang, yaitu Bante Ananda dan Bante Sariputta yang berdiri di kiri kanan di muka rupang Buddha. Kalau yang patung Buddha atau rupang Buddha yang besar adalah Buddha, yaitu dengan mudra Dharma mudra. Jadi sang Buddha sedang mengajar Dharma. Kemudian yang di kiri kanan ini atau terutama di depan kita ini adalah yang menggambarkan, yaitu akar daripada kekotoran kita, kekotoran batin kita. Apa itu? Ada ular, kemudian ayam jago, kemudian ada babi. Babi ini adalah menggambarkan kegelapan batin atau kebodohan. Di dalam bahasa Pali disebut dengan awija. Nah, kemudian yang kedua adalah ayam jago yang saling menggigit, ya, menggigit ekornya. Ini adalah biasanya kalau orang itu bodoh atau orang itu gelap batinnya, orang itu akan menjadi serakah, loba dalam bahasa Pali. Kemudian yang ketiga adalah ular. Ular ini dilambangkan suatu kebencian. Jadi kalau dia sudah bodoh, akhirnya serakah. Kalau orang yang serakah itu akhirnya mudah iri hati, mudah membenci. Makanya kemudian dilambangkan sebagai ular. Di sekeliling Vihara Dharmasala ini terdapat pagar dengan ukiran relief Serota Patissa Samuppada
yaitu relief yang menggambarkan sifat manusia dan proses kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal dunia. Jadi awija atau kebodohan ini orang yang gelap, diibaratkan orang yang buta berjalan memakai tongkat. Kemudian sankara. Sankara adalah bentuk-bentuk kama. Jadi orang karo bodoh biasanya melakukan semua hal ini. Dia melakukan yang baik, yang buruk, semua dibuat. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini Pati Sandiwinyana, itu artinya adalah kesadaran. Kesadaran yang menyambung. Jadi dari tadi itu kemudian kita muncul ini jadi kera ini, digambarkan seekor monyet ini adalah kesadaran pikiran kita, kemudian timbul nama rupa. Nama dan rupa. Jadi batin dan jasmani. Ini digambarkan seperti orang di dalam perahu, ya. Yang ini badannya, ya, ini batin. Jadi perahu itu sebagai badan. Jadi ada batin dan jasmani. Kemudian muncul yang namanya 6 indria. Ada mata, ada telinga, ada hidung, kemudian ada peraba, telapak tangan, dan ada pengecap rasa. Ya, kemudian yang terakhir adalah pikiran. Karena kita punya batin dan jasmani, kemudian kita punya 6 indria, maka muncullah ini kontak pasa. Digambarkan orang yang sedang pegang handphone atau kontak. Ini adalah menggambarkan dengan kita bisa kontak dengan adanya mata, kontak dengan objek, sehingga timbul ini. Kemudian wedana, setelah ini timbul perasaan. Perasaannya gimana, ya? Maka orang mengatakan kalau sudah cewek ketemu cowok itu jatuh cinta, kemudian mempunyai perasaan, matanya kayak dipanah. Maka cinta itu dianggap buta. Setelah ada perasaan, kemudian timbul keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk berteman, untuk pacaran, untuk dan sebagainya. Kira-kira begitu. Setelah nafsu keinginan muncul, timbul kemelekatan. Saya akan memegangi terus supaya cewek itu tidak lari. Kira-kira begitu. Tapi ini digambarkan dengan orang memetik buah. Terus kemudian bawa. Bawa itu adalah terus menjadi tumbuh. Karena tadi sudah itu, tumbuh menjadi besar akhirnya lahir jati, ya, kelahiran jati kemudian jara marana, tua dan mati. Ini menjadi tua, setelah kelahiran berlangsung kemudian kan tua dan mati. Begitu indah arsitektur bangunan dan makna yang terdapat di dalamnya, serta suasana tenang dan damai menyelimuti area Vihara Buddhagaya Watugong ini, membuat siapa saja yang datang enggan meninggalkan tempat yang suci ini. Nantikan video-video berikutnya dan dukung terus channel RBI TV dengan like, comment, subscribe, and share video kami agar dapat membuat tayangan yang lebih bermanfaat bagi Sobat RBI dimanapun kalian berada.